No drama, ini dia 5 kisah inspirasi bisnis yang sangat menginspirasi. Nomor 2, tetap dikenal meski sudah meninggal. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel yang selalu punya pembahasan apik soal bisnis dan kisah-kisah inspiratif di dalamnya. Kamu mungkin pernah mendengar cerita keberhasilan seseorang yang memulai usahanya dari nol. Bahkan perjalanan bisnis yang dilewati pun gak segampang ketika kisah tersebut diceritakan ulang. Seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kamu bisa menemukan tokoh-tokoh inspiratif dalam menuai kesuksesan. Hari ini kita akan membahas tentang 5 kisah inspirasi bisnis yang sangat menginspirasi versi Ide Usaha. Ada banyak kisah sukses dari para wirausahawan yang memulai perjuangannya dari nol dan penuh liku-liku sebelum akhirnya sejaya sekarang. Penasaran kan siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Pastikan untuk menonton sampai selesai agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Susi Pujiastuti. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti merupakan perempuan hebat yang memiliki bisnis di bidang perikanan. Hebatnya lagi, ia mempunyai maskapai penerbangan sendiri. Semua keberhasilan itu tak luput dari perjuangannya yang telah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Kala itu, ia memilih berhenti sekolah sebelum tamat SMA dan memulai usaha dagang pakaian dan bed cover. Namun setelah melihat potensi di kawasan tempat tinggalnya di Pangandaran sebagai penghasil ikan, ia lantas memanfaatkan peluang tersebut dengan beralih ke usaha perikanan. Modal yang dimilikinya bukan puluhan juta, tapi hanya Rp750.000 hasil dari menjual perhiasannya. Uang tersebut dipakai untuk beli ikan dari tempat pelelangan, lalu dipasarkan ke beberapa restoran. Perjalanannya itu pun sempat tersendat karena ditolak oleh beberapa pihak. Sampai pada akhirnya ia berhasil dan bahkan bisa menguasai bursa pelelangan ikan di sana. Kemudian bertambah besar lagi dengan merambah ke ekspor ikan dan juga lobster. Malahan bisnis itulah yang membawanya berhasil membuka maskapai penerbangan guna mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat maupun laut. Susi membeli pesawat dengan meminjam uang di bank, kemudian berkembang jadi armada penerbangan. Dan sekarang ini dikenal dengan nama Susi Air. Maskapai ini melayani rute pedalaman dan juga charter. Gak nyangka banget kan, dari modal awalnya gak sampai 1 juta, akhirnya bisa punya maskapai penerbangan sendiri. Keren sekali bukan? Number 2. Bob Sadino. Siapa yang tak kenal dengan mendiang Mustari Sadino atau yang akrab dipanggil dengan Bob Sadino? Sebelum menjadi pebisnis yang sukses, beliau sempat mengalami jatuh bangun. Kala itu, bermula dari Bob yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai yang telah ditekuninya selama kurang lebih 9 tahun. Usaha pertama yang dipilih adalah bisnis sewa mobil yang dia supiri sendiri. Tapi sayangnya, modal satu-satunya itu tidak berjalan mulus karena mobil Mercedes yang disewakan mengalami kecelakaan dan membuat bisnisnya pun terhenti. Kendati demikian, ia tidak patah semangat dan mencoba jalan lainnya. Ia pun beralih profesi menjadi buruh bangunan dengan upah harian. Dan pada saat itu, ia melihat adanya peluang usaha lain yakni ternak ayam dan telur ayam.
Untuk memulai usaha ini, Bob meminjam uang ke tetangganya dan kemudian menjalankan bisnis tersebut dengan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Bisnisnya dengan model menjemput bola ini pun memulai hasil yang manis dan kemudian merambah ke bidang lain, yakni dengan menjual daging serta sayuran hidroponik. Karena keuletan dan ketekunan yang dimilikinya, ia pun membangun Camp Chicks, sebuah supermarket ternama yang menjual aneka produk peternakan dan pertanian. Walaupun sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan bahkan seringkali melayani para pelanggannya sendiri. Wah, tetap rendah hati ya guys. Number 3. Reza Nurhilman. Kalau kamu belum tahu dan bertanya siapa itu Reza Nurhilman, dia adalah pemuda di belakang produk keripik setan Maici. Produk keripik singkong yang super duper pedas ini pun mulai dikenal pada tahun 2000-an. Dan sekarang pun tetap bisa bertahan dengan baik di pasaran. Kesuksesan itu bermula dari Reza sendiri yang menggandeng produsen keripik lokal di Bandung. Dengan modal awal 15 juta rupiah, ia pun mengawali usahanya itu lewat Twitter. Sebelum akhirnya menerapkan sistem keagenan agar bisa menjangkau konsumen lebih luas lagi. Keagenan yang digunakan disebut dengan nama jenderal, yang dimana mereka akan mempromosikan produknya itu secara berkeliling. Ide jualannya yang gak biasa atau out of the box itulah yang menjadi kunci dari keberhasilannya. Ia tidak membuka toko layaknya kebanyakan orang, jadi membuat produknya itu lebih eksklusif. Melalui para jenderal itu pun bertugas dengan cara memberikan informasi lokasi penjualan di setiap harinya. Metode pemasaran yang unik ini pun terbukti berhasil dan mengantongi omset hingga 7 miliar rupiah per bulannya. Meski baru setengah tahun beroperasi. Wow, fantastik banget ya. Number 4. Sani Kamengmao. Tahukah kamu, nama Sani Kamengmao adalah tokoh di balik suksesnya tas merek Robita. Tas tangan merek Robita ini sangat populer di negara Sakura sana. Kabar baiknya, produk tersebut pun menjadi idaman bagi semua kalangan sosialita. Keren sekali kan? Sebelum sepopuler itu, pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini memulai bisnisnya dengan modal nekat. Ia bahkan tidak tamat SMA dan memilih meninggalkan kampung halamannya lalu pergi ke Bali. Di sana, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel dan tak lama ia diangkat jadi satpam. Selama itu juga, ia pun menggunakan waktunya untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ia mulai dengan membeli kamus 2 bahasa asing itu menggunakan gaji pertama yang ia sisihkan. Tak lama kemudian, ia pun berkenalan dengan wirausahawan asal Jepang dan meminta untuk memasukkan produk berupa tas kulit ke negaranya. Perjalanan itu pun sempat terhambat beberapa waktu. Bahkan ia hampir kehilangan semua karyawannya. Namun ia berhasil bangkit dan membawa keberhasilan seperti yang kamu lihat sekarang ini. Number 5. Gibran Rakabuming. Sekarang ini kamu sudah pasti sangat-sangat familiar dengan nama Gibran Rakabuming. Betul sekali, putra dari Presiden RI Joko Widodo ini semula adalah pemilik usaha catering dan wedding organizer. Bisnis itu pun tidak semulus yang kamu bayangkan, karena Gibran memulai usaha tersebut tanpa bantuan ayahnya, melainkan dengan meminjam dana ke bank. Tapi sayangnya ia beberapa kali ditolak. Sampai pada akhirnya ia memperoleh pinjaman dan ia gunakan untuk memulai usaha catering miliknya yang bernama Cili Pari. Awalnya hanya melayani pesanan dalam partai kecil saja.
Tapi sekarang banyak order berjumlah besar yang berhasil ditanganinya. Malahan bisnisnya terus berkembang lebih pesat lagi.